Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan taufiknya kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul di salah satu tempat yang mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu di masjid yang mulia ini, masjid yang berkah ini, insyaallah dalam rangka yang mulia menuntut ilmu, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, mendalami maknanya, mentadabburi ayat-ayatnya untuk mengambil pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk selalu bisa mengerjakan dan memudahkan kita mengerjakan amal-amal soleh dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari surat Al-A'la. Kemarin kita sudah sampai di ayat ke-7 atau ayat ke-8. Kita ulang lagi ayat ke-8 mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-8, wa nuyassiruka lil yusra. Atau kita ulangin satu ayat, ayat ke-6. Atau ayat ke-7 dan ke-8 ya. Dari ayat ke-7 dan ke-8. Illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ini ayat ke-7, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang artinya kecuali apa yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Ini masih berkaitan dengan ayat yang ke-6, yaitu sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan ayat-ayat kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan menjaganya di hatimu, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tansa. Maka engkau tidak akan pernah lupa ayat-ayat tersebut. Dan ini kabar gembira bagi Nabi Muhammad SAW bahwa beliau akan mendapatkan ilmu yang tidak akan pernah lupa. Nah, kemudian ayat yang ke-7 Allah berfirman illa masyaallah, yang artinya kecuali apa yang Allah kehendaki. Maksudnya kecuali jika Allah menghendaki engkau lupa, maka ayat tersebut akan lupa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terlihat maupun apa yang tidak terlihat. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang paling maslahat, yang paling bermanfaat bagi hambanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat sesuai apa yang dikehendakinya. Karena Allah yang paling tahu apa yang paling bermanfaat bagi seluruh hamba. Sehingga Allah turunkan di antara pengetahuan Allah dari yang bermanfaat atau tidaknya untuk seorang hamba, Allah turunkan syariat.
Jadi syariat ini Allah turunkan karena Allah Maha mengetahui apa yang paling maslahat, yang paling baik bagi hambanya. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia terkadang melihat syariat Islam ini, ya, ada yang memandangnya sebagai beban. Ya, ada yang memandangnya sebagai apa? Beban. Wah, di Islam tuh banyak larangannya, ngono ra oleh, ngene ra oleh. Ya. Banyak aturannya, harus gini, harus gitu, harus gini. Ya. Makanya ada kampanye besar-besaran disebut dengan Islamophobia. Yaitu apa? Fobia dengan syariat Islam. Fobia dengan syariat Islam. Artinya apa? Ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Dibuatlah syariat Islam ini mengerikan, dibuatlah syariat Islam ini menakutkan. Ya. Sehingga orang lari. Bahkan umat Islam sendiri banyak yang takut dengan syariat Islam. Ya. Mereka hanya mengetahui syariat Islam itu ketika dua acara. Yang pertama pernikahan, yang kedua kematian. Hanya tahu itu aja. Yang lain tidak tahu. Ya. Satu lagi, Pak, pas pengadilan. Wah, itu sering sekali dia terlihat ini. Orang yang Masya Allah bejatnya kayak apa ya, korupsi miliaran, korupsi triliunan, ketika di pengadilan pakai peci, Pak. Pakai peci pasti. Ya, wah, melihatkan dia Islam. Orang yang mungkin perempuan yang jahat kayak apa, korupsi seperti apa banyaknya, ketika dia pakai kerudung, Masya Allah. Iya. Nah, dibuatlah seperti itu. Nah, padahal semua syariat Islam yang Allah turunkan ini termasuk dalam makna ayat ini. Innahu apa? Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Di antara yang tidak terlihat itu adalah apa? Kemaslahatan seorang hamba, sehingga Allah turunkan syariat yang mana syariat tersebut adalah yang paling maslahat untuk hamba. Ya. Jadi syariat Islam ini adalah yang terbaik buat kita. Kalau kita menjalankan syariat ini, tidak kenal daerah mana, tidak kenal zaman kapan. Kalau kita benar-benar berpegang teguh dengan syariat ini, inilah yang terbaik jalan hidup kita. Jadi syariat ini Allah turunkan adalah jalan keluar atau kebaikan bagi seorang hamba. Karena Allah apa? Mengetahui yang tersembunyi. Yang tersembunyi adalah kemaslahatan seorang hamba. Ya, dalam ayat yang lain Allah tegaskan lagi bahwa kita ini tidak tahu. Dan Allah Maha mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dalam surat Al-Baqarah. Kalian tidak mengetahui dan Allah Maha mengetahui. Ya. Yaitu tatkala Allah turunkan apa? Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu itu kamu benci padahal itu baik buat kamu. Dan bisa jadi sesuatu itu kamu sukai padahal itu buruk buat kamu. Kemudian Allah tutup ayat tersebut, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Nah, justru ini kita menjadikan kita semakin dekat dengan syariat. Karena ternyata syariat ini adalah kemaslahatan buat kita, bukan menjadikan kita lebih jauh. Karena di situ ada kemaslahatan, kebaikan buat kita. Jadi termasuk apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuyassiruka lil yusra."
dan kami akan mudahkan bagi kamu segala kemudahan. Ya, artinya apa? Ini termasuk juga bisyarah kabirah, kabar gembira yang begitu besar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Annallaha yuyassiru rasulahu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menempuh jalan-jalan kebaikan fi jami'i umurihi, dalam semua perkaranya. Kalau kita baca sejarah Nabi itu berat atau tidak? Berat. Tapi Nabi ketika mendengar ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kemudahan bagi Nabi Muhammad SAW dalam segala urusannya. Kira-kira ketika mendapat ayat ini, Nabi senang atau sedih, Pak? Senang. Karena ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memudahkan segala urusannya, walaupun itu terlihat sulit. Walaupun terlihat sulit. Tapi Nabi yakin ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaj'alu syar'ahu wa dinahu yusra. Ya. Dan Allah juga jadikan syariatnya dan agamanya itu mudah. Ya. Allah jadikan apa? Syariatnya dan agamanya mudah. Dan ini harus kita hafal. Ya. Kenapa harus kita hafal, Pak? Ini adalah pondasi asas dalam memahami syariat. Yaitu apa? Semua syariat dibangun di atas kemudahan. Ini kaidah asas ya dalam memahami apa? Syariat ini. Ya, jadi sebelum kita mempelajari lebih dalam syariat, kita harus paham ini dulu asasnya. Syariat Islam dibangun di atas kemudahan. Ya. Itu harus kita catat, Pak. Kita hafalkan. Ya. Contohnya. Saya kasih contoh. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala, Pak, sebutkan atau perintahkan ayat tentang puasa. Ya. Perintahkan puasa dalam ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Ya. Kemudian Allah sebutkan di situ juga wa in kuntum marda aw ala safarin. Ya. Kalau seandainya kalian dalam kondisi sakit atau dalam kondisi bepergian safar, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka mengganti, mengqadha ya di hari yang lain selain hari yang dia tidak berpuasa di situ disebabkan oleh safar atau sakit. Kemudian di akhir ayat itu Allah menutup ayatnya dengan kalimat yang sangat indah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesusahan. Subhanallah. Setelah Allah wajibkan puasa 1 bulan, mungkin bayangan orang itu 1 bulan berat banget. Oke? Wah, suwe banget poso saulan, poso sedina wae rasane gak kuat gitu, apalagi 1 bulan. Ya. Maka ayat itu ditutup dengan kalimat yang indah. Allah menginginkan kepada kalian itu kemudahan, bukan kesusahan. Nah, maka dari sini para ulama menjelaskan ini adalah kaidah dalam memahami syariat.
yaitu bahwa syariat Islam ini dibangun di atas kemudahan, gampil, boten angel-angel, boten susah. Nah, ini termasuk dari penjelasan ayat apa? Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan bagimu kemudahan-kemudahan dalam segala urusanmu, termasuk agamanya Allah mudahkan. Kemudian contoh yang kedua dalam masalah salat, Rasulullah SAW dalam hadis yang menjelaskan, ya ini contoh membuktikan bahwa agama ini mudah. Bagi orang yang sholat, dia mampu berdiri maka dia berdiri. Ya, sholli qa'iman, kata Rasulullah SAW. Sholatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau engkau nggak bisa berdiri, sakit, ya, atau nggak kuat berdiri, sudah tua misalnya, fa qa'idan, maka duduklah. Fa illam tastati'. Nah, kalau tidak bisa duduk, tidur berbaring. Ya, fa'ala janbin. Tidur berbaring. Ini membuktikan apa? Syariat itu tidak kaku, ya, mudah. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tidur. Kalau syariat kaku, ya harus berdiri. Nggak bisa toleransi. Nah, ini berat. Umat akan lari dari syariat ini. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir in nafa'atid dzikra," dan berilah peringatan. Itu perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berilah peringatan in nafa'atid dzikra, jika peringatan tersebut memberikan manfaat. Artinya apa? Fadzakir, berilah peringatan. Apa yang diberikan? Peringatan apa? Bisyar'illahi wa ayatihi, yaitu berilah peringatan kepada manusia dengan syariat-syariat Allah dan ayat-ayatnya. In nafa'atid dzikra, jika peringatan tersebut bermanfaat. Di sini ada dua tafsiran, Pak. Tafsiran yang pertama, yaitu wajib kalian Nabi Muhammad SAW bagi beliau memberikan peringatan. Mau ada yang mendengarkan peringatan tersebut atau tidak ada yang mendengarkan, maka wajib bagi Nabi terus memberikan peringatan kepada manusia. Mau ditaati, mau tidak ditaati, maka Nabi wajib terus memberikan peringatan. Kemudian tafsiran yang kedua, maka wajib bagi Nabi SAW untuk memberikan peringatan hanya khusus kepada orang-orang yang mau mengambil peringatan tersebut, yang mau, ya, mengambil manfaat dan melaksanakan peringatan tersebut. Ya. Ini penafsiran yang kedua. Ya. Tapi di dalam ayat-ayat yang lain itu juga disebutkan kata-kata mirip seperti ini, Pak. In, ada innya. Ya. Contohnya, ya. Faqsuru, ya, minas salat in khiftum ayyafinakumul ladina kafaru. Ya. Kalau seandainya kalian dalam perjalanan, ya, kemudian kalian mengqashar salat, ya, karena jika takut akan musuh menyerang. Ya. Jadi pada ayat ini disebutkan syaratnya mengqashar salat adalah takut dari musuh. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian takut akan diserang musuh. Tapi apakah boleh mengqashar salat selain dari sebab itu? Jawabannya boleh. Ya, kita dalam bepergian,
ya, selama jaraknya itu memenuhi syarat qasar, ya, dan dalam keadaan yang aman, tidak ada musuh seperti sekarang, maka boleh mengqasar sholat. Nah, maka dari ayat ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib memberikan peringatan, baik peringatan tersebut akan bermanfaat untuk orang lain atau tidak, akan didengarkan atau tidak, akan diterima atau tidak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib memberikan peringatan. Ya. Wa mafhumul ayah annahu in lam tanfa'id dzikra fi anna kana at-tadhkiru yazidu fi syarr. Dan ada satu pemahaman ayat, ya, di dalam ayat ini, in nafa'atid dzikra. Ada satu pemahaman, jika seandainya peringatan itu bermanfaat, ya. Kalau kebalikannya gimana? Kalau kebalikannya itu berarti kalau peringatan tersebut malah membawa kejelekan. Misal malah orang lari dari peringatan, dari ayat-ayat Allah, dari perintah-perintah Allah. Au yanqusu minal khair, atau malah justru apa? Berkurang kebaikannya. Ini kalau kita memahami kebalikannya. Kalau peringatan yang tersebut tidak membawa manfaat, justru membuat orang lari, membuat berkurang dari kebaikan, ya, lam takunid dzikra ma'muran biha, maka pada kondisi seperti ini lebih baiknya ditahan dulu dalam memperingati. Ya, ditakutkan orang lari nanti, ya, malah jauh dari kebaikan atau berkurang kebaikannya. Ya. Bal manhiyan anha fadzikra yanqasimun nas fiha qismain. Karena apa? Karena yang namanya peringatan itu ada dua jenis manusia dalam mengambil peringatan. Ada yang mengambil pelajaran dari peringatan tersebut, artinya peringatannya bermanfaat. Setelah diingatkan dia menjadi lebih baik, lebih saleh, lebih alim, lebih taat kepada Allah. Atau jenis yang kedua, dikasih peringatan justru malah lari, tidak mengambil manfaat dari peringatan tersebut, malah jauh dari kebaikan, ya, malah semakin takut dengan kebaikan. Ada yang seperti itu. Manusia jenisnya ada dua dalam peringatan ini. Ada yang mengambil manfaat darinya, ada yang justru tidak mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Maka orang-orang yang mengambil peringatan, Allah jelaskan pada ayat setelahnya, ya, saya dzakaru may yakhsha, maka peringatan tersebut akan bermanfaat bagi orang yang takut. Maksudnya apa? Takut kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mengambil peringatan, akan bermanfaat kepada dia peringatan. Ya. Kalau, ya, orang yang takut kepada Allah diingatkan tentang ayat Allah, diingatkan tentang neraka Allah, diingatkan tentang surga Allah, dia akan, ya, bermanfaat kepada orang tersebut. Diingatkan kepada surga Allah, dia semakin rindu dengan surganya Allah, menambah taatnya. Ya. Ini orang yang takut kepada Allah. Dan jika diingatkan tentang neraka, maka dia berhenti dari kemaksiatannya, ya, tobat. Nah, ini orang yang takut pada Allah, ya. Maka orang yang takut kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, saya dzakkaru may yakhsha. Peringatan tersebut akan diingat terus, bermanfaat bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengetahui bahwa Allah akan membalas seluruh amalannya. Ya, sehingga apa? Dia tambahkan amalannya dan dia berhenti dari berbuat keburukan karena dia tahu Allah akan membalas seluruh amalannya.
Adapun yang kedua, jenis manusia yang kedua di sini yaitu yang tidak mengambil manfaat dari peringatan. Wa yatajannabu al-ashqa, dan akan dijauhi peringatan tersebut oleh orang-orang yang ashqa, yang buruk. Ya, alladzi yaslan narul kubra, yang mana orang-orang buruk tersebut akan masuk ke dalam api neraka yang besar. Ya. Wahyan nar al-muqadah, yaitu api yang menyala-nyala, allati tattali walal afidah, yang membuat hati itu panas. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, dan orang-orang yang buruk ini akan berada di api neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih, min ghairi rahatin wala istiraha, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Artinya apa? Azabnya itu akan terus menerus kepada dia. Tidak ada istirahat. Diazab terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada istirahatnya. Ya. Tidak ada waktu, oh ini jam 9:30, istirahat dulu, tidak ada. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mengambil peringatan, tidak mengambil manfaat dari peringatan, dia akan dimasukkan ke dalam api yang sangat besar, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih, dan tidak ada istirahat di dalamnya. Nah, hatta innahum yatamannawna al-maut, dan mereka itu saking tersiksanya, diazab terus menerus, tidak ada istirahatnya, mereka itu berandai-andai jika seandainya mereka itu mati saja. Ya, orang kalau tersiksa tidak mati-mati, apa yang diharapkan, Pak? Berharap apa? Mending mati daripada tersiksa seperti ini, ya tidak? Iya. Nah, itulah yang diharapkan orang-orang yang buruk tadi, ya, yang dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak hidup, tidak mati. Adabnya terus menerus, tidak ada istirahat. Tersiksa terus menerus. Mereka berandai-andai kalau seandainya dia mati saja sudah. Tidak bisa, mati dihidupkan lagi, adab lagi. Nah, mati dihidupkan lagi terus seperti itu. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, yaitu telah beruntung orang yang tazakka, mensucikan dirinya. Dari apa? Qad faza wa rabiha man tahara nafsahu wa naqqaha, telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan membersihkannya minasyirki wadzulmi wa masawil akhlaq, yaitu dari kotoran syirik, kotoran zalim, dan akhlak yang tercela. Akhlak tercela itu maknanya luas. Ya, berbohong, khianat, ya, itu termasuk akhlak yang tercela. Nah, banyak sekali akhlak yang tercela. Nah, mengingkari janji. Wah, ini tahun-tahun yang banyak janji-janji nih, sebentar lagi nih, Pak ya. Iya, ini wah janjinya manis sekali ya. Kita lihat aja. Nah, taib ala kulli hal. Jadi orang yang mensucikan jiwanya dan membersihkannya dari kotoran syirik, kotoran kezaliman, dan kotoran akhlak yang buruk, dia adalah aflaha. Dia adalah orang yang beruntung. Nah, wa dzakara isma rabbih fa shalla, ay ittasafa bidzikrillah, dan orang tersebut memiliki sifat yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wasiatnya Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya. Ya. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nasihatilah kepadaku
ya sesungguhnya syariat Islam ini sudah banyak, maka nasihatilah kepadaku dan jangan diperbanyak lagi, sedikit saja. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Ya. Senantiasa, hendaknya engkau senantiasa menjadikan lisanmu itu basah dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakara asma rabbih fa shalla. Nah, bal tu'thiruna al-hayata dunya, sungguh kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya, mengedepankan kehidupan dunia, memprioritaskan kehidupan dunia. Padahal doanya setiap hari apa Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, dunia sama akhirat harus setengah-setengah, 50-50. Waduh. Padahal apa yang terjadi sebenarnya, lebih banyak mana ibadah kita dengan kesibukan kita dengan dunia. Ya. Dalam doa ini saja, doa sapu jagat, kalau kita pahami, itu dunia hanya satu, akhirat dua. Ya, kok bisa? Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia ya, berilah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Jadi satu-satu, dunia satu, akhirat satu. Yang terakhir jangan lupa wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Neraka di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Jadi siapa yang menang, dunia atau akhirat? Akhirat dua. Jadi ada yang mengatakan kita ini harus setengah-setengah, harus imbang dunia dan akhirat. Keliru. Kalau dia pahami doa ini dengan benar, maka sebenarnya akhirat ada dua, dunia satu. Nah. Kemudian wal akhiratu khairu wa abqa, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik dari dunia, fi kulli wasfin matlub, dalam segala sifat yang diminta seorang hamba. Akhirat lebih utama, lebih baik, jauh dari dunia. Wa baqali kauniha daru khuldin wa baqain wa safain, dan lebih abadi, kekal. Ya. Karena akhirat itu kekal abadi. Wa dunya daru fana, dan dunia itu adalah sirna. Fal mu'minul aqil la yakhtarul arda 'alal ajwad. Seorang mukmin yang berakal tidak akan mungkin memilih sesuatu yang rendah daripada yang baik. Kasih mangga, musim mangga ini ya, sekilo dapat 5.000 tapi posok-posok, atau sekilo ya 10.000 tapi matang. Seorang mukmin yang berakal pilih yang matang, bagus, ya, manis. Nggak pengen yang busuk-busuk. Seorang mukmin yang berakal akan pilih akhirat daripada dunia. Wala yabi'u ladzata sa'atin bitarhatil abad, dan tidak akan menjual ya keabadian dengan kenikmatan sesaat. Ya. Fa hubbud dunya wa itharuha 'alal akhirah ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia dan meninggalkan akhirat adalah pokok dari segala kesalahan. Cinta dunia dan meninggalkan akhirat adalah pokok dari segala kesalahan. Ya, maka ini perlu digarisbawahi ini, Pak. Inna hada, Allah Ta'ala tutup ayat ini dengan inna hada lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini, maksudnya ini adalah peringatan-peringatan tadi. Ayat-ayat sebelumnya itu yang sudah dijelaskan. Ya. Lafis suhufil ula, yaitu peringatan yang ada pula di suhuf al-ula, lembaran-lembaran yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim wa Musa,
yaitu lembaran-lembaran di Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya. Jadi ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu sama seperti ini, peringatannya sama seperti yang disebutkan Allah dalam surat Al-A'la ini. Ya. Kenapa disebutkan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa? Karena mereka berdua adalah Nabi yang mulia, termasuk ulul azmi. Ya, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu taala alam. Dan inilah ya perintah-perintah dari setiap syariat, ya, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Muhammad sama, memerintahkan untuk membersihkan hati ya dari kotoran syirik, kotoran kedzaliman, dan kotoran akhlak yang tercela. Karena apa? Karena itu semuanya kembali kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW itu semuanya ya kembali kepada kebaikan dunia dan di akhirat, di setiap waktu dan setiap tempat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa disampaikan pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.